Bapak, Ibu, Saudara, bertemu lagi dengan saya, Surya, dari Naraci Bullfrog Farm yang terletak di Desa Cogrek, Parung, Bogor. Kali ini saya ingin bercerita latar belakang mengapa saya memilih opsi untuk memelihara atau membudidayakan katak, khususnya katak bullfrog. Padahal di luar sana banyak sekali opportunity atau kesempatan yang bisa kita kerjakan. Tapi buat saya, latar belakang yang penting adalah pertama, bicara masalah faktor ekonomi. Kebutuhan terhadap daging katak, kita bicara Jabodetabek saja, berdasarkan data yang saya himpun, itu kurang lebih 1 ton per hari. Nah, sementara pasokan yang didapat itu kebanyakan dari luar Jakarta atau luar Jabodetabek. Ini satu. Jadi bicaranya adalah demand side-nya. Kedua, kalau kita bicara demand, berarti supply side-nya. Nah, pemain atau pengusaha atau peternak katak di sekitar Jabodetabek ini sangat-sangat terbatas. Jadi saya lihat ini adalah opportunity kita untuk masuk ke dalam bisnis ini. Kedua, balik lagi dari motif ekonomi tentunya, bahwa margin katak ini berbeda dengan lele, katakan. Kenapa? Karena lele pemainnya sudah banyak. Jadi antara supply dengan demand-nya ini udah menjadi satu tingkat persaingan sempurna. Tapi tadi kalau di sisi katak, karena supply-nya terbatas, sementara demand-nya sendiri juga masih berpotensi untuk tumbuh, ini memberikan opportunity margin yang lumayan baik. Jauh dibanding dengan lele, katakan. Itu faktor keduanya. Nah, faktor ketiga yang juga menentukan adalah sisi pemeliharaan. Katak ini dikenal dengan daya tahan yang jauh lebih baik. Kemudian dari sisi pakan juga tidak terlalu banyak membutuhkan pakan. Ya kan? Apalagi air juga beda dengan lele atau ikan-ikan yang lain yang jumlah airnya sangat terbatas. Tapi memang keunikan dari katak ini adalah pemeliharaannya harus di dalam air yang termaintain dengan baik. Karena sumber bakteri atau sumber penyakit dari katak ini adalah air. Bila air pemeliharaannya kurang baik, sirkulasinya tidak baik, pH-nya tidak baik, suhunya tidak baik, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan katak, dan katak juga tidak mau makan. Nah, ini faktor-faktor ini yang menurut saya sangat menarik. Nah, ini juga yang mendorong saya, melatar belakangi saya untuk masuk ke dalam kesempatan atau bisnis budidaya katak. Yuk, Bapak Ibu masih pemula, kita belajar, kita fokus untuk cari tahu apa kelebihan atau keunikan dalam budidaya katak. Walaupun di luar sana kita tahu bahwa saudara-saudara kita, bapak-bapak juga di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Padang, dan beberapa daerah lain juga sudah mulai tumbuh untuk budidaya katak. Tapi jangan khawatir, potensinya masih besar. Kita bersama-sama berhimpun. Nah, kita kejar nanti orientasi kita adalah ke market ekspor yang harganya jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan market lokal. Ini yang menjadi salah satu tujuan saya, menarik buat saya, kenapa saya mau terjun mendalami budidaya katak. Oke, sementara itu dulu di awal saya bicara tentang latar belakang. Di lain kesempatan saya akan coba mengupas lagi tentang budidaya katak, khususnya katak lembu. Terima kasih.
Salam sehat selalu untuk kita. Ciao.